Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi dalam Renungan Sekar pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, tatkala kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, tidak serta-merta membuat kita dengan mudah menaati Dia. Orang yang mengasihi Tuhan seumur hidup akan terus bergumul untuk menaati Tuhan. Namun meskipun tidak mudah untuk menaati Tuhan, seseorang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, akan tetap memilih untuk menaati Tuhan walaupun penuh dengan perjuangan. Sebab sesungguhnya tidak seorang pun yang berani berkata bahwa ia telah sempurna dalam mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam kita mengasihi Tuhan dan menaati Dia, kita membutuhkan iman yang bertindak, iman yang membuat kita mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Maka tema renungan pagi ini adalah perpuluhan sebagai tindakan iman. Kita membacanya di dalam Mazmur 50 ayat 10 hingga ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa Tuhan Allah mengatakan bahwa dunia dan segala isinya adalah kepunyaannya. Di dalam Mazmur 24 ayat 1, Tuhan juga berkata di sana bahwa Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan yang kepadanya kita berikan persembahan, persepuluhan, bukan Tuhan yang berkekurangan. Dia adalah pemilik bumi dan serta segala isinya. Persembahan yang kita bawa kepada Tuhan, termasuk persembahan persepuluhan kita, merupakan bagian dari milik Tuhan atas hidup kita. Bahkan seluruhnya adalah milik Tuhan. Milik Tuhan yang Ia percayakan untuk kita kelola. Maka suatu anugerah, suatu hak istimewa, sebuah kesempatan yang indah jikalau kita yang orang-orang yang tidak memiliki apa-apa dipercayakan Tuhan untuk mengelola yang menjadi milik Allah di dalam dunia ini. Maka mengembalikan kepada Tuhan apa yang memang adalah kepunyaannya merupakan tindakan iman yang mempercayai bahwa Allah adalah pemilik bumi serta segala isinya. Kemungkinan inilah yang sangat dipahami oleh seorang janda miskin yang membawa persembahannya yang 2 peser itu ke bait suci. Ia memberikan dengan iman tanpa takut, tanpa sedih, padahal Yesus berkata bahwa 2 peser itu adalah seluruh nafkahnya. Kira-kira apa rahasianya? Kemungkinan besar karena ia memiliki pemahaman yang benar akan Allah yang kepadanya ia mempercayakan seluruh hidupnya. Allah yang mempunyai bumi dan serta segala isinya, termasuk Allah yang mempunyai hidupnya serta segala yang ada padanya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, maka perpuluhan adalah sebagai tindakan iman yang mempercayakan hidup seutuhnya kepada pemeliharaan Allah, bukan kepada apa yang didapat, bukan kepada apa yang dipegang oleh tangan manusia yang terbatas. Karena segala apapun yang kita miliki tidak dapat kita andalkan, tidak dapat menjadi sandaran hidup kita. Segala sesuatu yang kita miliki hanyalah pinjaman, hanyalah titipan Tuhan kepada kita. Dan suatu saat segala sesuatu yang kita miliki ini juga akan terlepas, tidak kita bawa sampai kepada kekekalan. Maka bersyukur kepada Tuhan jikalau kita bisa menjadi rekan sekerja Allah di dalam mengelola apa yang menjadi milik Tuhan di dalam dunia ini. Dan terlebih khusus lagi, kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi rekan sekerja Allah, untuk boleh memelihara akan rumah Tuhan melalui persembahan-persembahan kita. Bukan Tuhan kekurangan, bukan Tuhan tidak memiliki cara lain. Bahkan seandainya kita tidak mau terlibat pun di dalam memelihara rumah Tuhan, kita sangat percaya bahwa Allah adalah pemilik rumah Tuhan, maka Ia pun akan memeliharanya dengan cara sendiri.
dengan caranya yang ajaib, dengan caranya yang luar biasa, karena memang Ia pemilik dari seluruh isi dunia ini. Maka kita bersyukur kalau Tuhan boleh mempercayakan kita atau memanggil kita untuk boleh menjadi rekan sekerjanya untuk memelihara akan rumah Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seorang yang bernama Dallas Willard, seorang penulis buku, menulis demikian. Iman kita diperkuat ketika pemeliharaan Allah nyata sebagai tanggapan dari tindakan iman yang kita lakukan. Iman yang berhati-hati, yang tidak pernah mengambil resiko yang besar, tidak akan belajar bahwa risiko membuat iman kita kuat. Bapak Ibu saudara-saudara, mengalami pemeliharaan Allah sebagai tanggapan dari tindakan iman yang kita lakukan sungguh dapat memperkuat tiang-tiang iman kita, dan kita akan dibawa mengalami pemeliharaan demi pemeliharaan Allah yang cukup dan tidak kekurangan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saya doakan Bapak Ibu yang mendengar renungan ini sungguh-sungguh dapat mengalami pemeliharaan dari Allah yang hidup, Tuhan kita, Tuhan yang mempunyai bumi dan segala isinya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, jikalau kami orang-orang yang terbatas ini dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi rekan sekerjamu di dalam mengelola apa yang menjadi milik Tuhan di dalam dunia ini. Dan terlebih khusus ya Tuhan, Engkau memanggil kami juga, memberikan kepada kami anugerah hak istimewa untuk boleh menjadi rekan Tuhan di dalam memelihara akan rumah-Mu. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong kami. Kami percaya bahwa berkat-berkat Tuhan tidak pernah berkekurangan atas hidup kami. Pemeliharaan demi pemeliharaan Tuhan akan terus kami alami di dalam kehidupan kami setiap harinya. Tolong kami agar kami memiliki iman yang kuat, sehingga kami boleh bertindak di dalam iman dan memberi kepada Tuhan dengan penuh iman, karena kami mempercayakan hidup kami seutuhnya di dalam genggaman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, melalui kesempatan ini hamba berdoa juga bagi seluruh jemaat-Mu yang sedang di dalam keadaan yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan untuk memberikan kesembuhan, menjamah yang sakit, sehingga mereka boleh segera sembuh dan boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih ya Tuhan bagi yang sedang berduka, Tuhan juga yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada satupun yang terjadi di dalam hidup kami tanpa seizin Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang melindungi dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa mengucap syukur. Amin.